semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Mami mau share video budgeting gaji lagi nih Mam. Kali ini budgeting gajinya itu 3 juta rupiah ya. Oh ya Mam, semua gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan cepat pulih. Tetap semangat ya Mam. Mama juga mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga videonya menginspirasi dan memotivasi ya, dan kalian suka sama videonya. Buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe, like, dan komennya juga, biar Mami bisa makin semangat buat upload video berikutnya. Makasih. Video budgeting gaji kali ini gajinya itu 3 juta dan ada beberapa kondisi dan kewajibannya gitu. Oh iya, ini Mami mau cerita ya itu. Jadi color brush pennya itu dimainin sama si bocil, jadi sampai kebelah gitu untuk kuas bawahnya karena dia ngewarna ini itu ditekan gitu ya Mam. Tapi nggak apa-apa, itu masih bisa dipakai. Buat teman-teman yang mau samaan color brush pennya bisa cek linknya di description box Mami ya. Nah ini kita lanjut lagi ke budgeting gajinya. Untuk kondisinya itu yang pertama ini sudah menikah dan belum memiliki anak. Kemudian yang ketiga tidak ada cicilan. Terus untuk kewajibannya sendiri itu di budgeting gaji kali ini kewajibannya yang pertama bayar listrik sebesar 100.000, terus air 100.000. Ini listriknya mungkin token gitu ya Mam, yang prabayar ya namanya, yang token listrik gitu, jadi beli token gitu. Untuk metodenya itu Mami pakai yang simple aja biar gampang diikutin, gampang dicontoh. Jadi ini Mami pakai metode persentase. Metode persentasenya itu 70%, 20%, dan 10%. Kalau emang teman-teman nggak sesuai dengan yang persentase 70, 20, 10, itu bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman ya. Misalkan bisa pakainya itu yang persentase 80, 10, 10 atau 50, 30, 20, itu bebas. Nah ini untuk yang pertama itu ada living 70%, tadi 70% dari 3 juta rupiah sama dengan 2.100.000. Yang pertama di living ini ada belanja mingguan, kemudian belanja mingguannya itu 600.000, kemudian ada belanja bulanan sebesar 400.000, terus ada listrik 100.000, ada air 100.000 juga, terus ada pulsa atau kuota 200.000, kemudian ada BBM atau bensin itu 200.000, terus ada gas dan galon itu 100.000, terus pegangan Pak suami itu sebesar 200.000, dan ada pegangan istri juga, ini sama sebesar 200.000. Nah ini mau Mami jumlahin dulu total semuanya udah sesuai 2.100.000 atau belum ya. Jadi dari yang belanja mingguan, belanja bulanan, listrik sampai ke yang pegangan istri itu apakah sudah sesuai 2.100.000? Nah itu udah sesuai ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke kategori yang berikutnya, yaitu saving. Untuk di sini savingnya itu 20%. Nah ini mau menghitung dulu, 3 juta dikali 20% itu sama dengan 600.000. Jadi budget untuk savingnya itu 600.000. Kalau teman-teman punya budget lebih untuk saving, bisa ditambahin persentasenya ya, atau jumlah nominal savingnya itu bisa ditambahin. Ini di kategori saving yang pertama ada tabungan wajib sebesar 200.000, kemudian ada dana darurat 200.000,
Dan yang terakhir ada sinking fund 200.000 juga. Jadi totalnya 600.000 ya, sesuai. Dan ini di kategori yang terakhir ada giving. Untuk givingnya ini 10% atau sama dengan 300.000 ya. Di giving ini yang pertama ada lain-lain sebesar 50.000, kemudian ada tak terduga sebesar 200.000, dan yang terakhir ada sedekah sebesar 50.000. Ini kalau nominalnya kurang sesuai, sekali lagi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman, jadi nggak harus berpatok sama yang mami buat. Nah, ini mami tambahin sedikit notes gitu. Yang pertama, usahakan untuk masak setiap hari di rumah agar lebih hemat ya. Karena kalau kita beli di online atau beli langsung di luar itu kadang jadinya malah lebih boros. Kalau kita masak sendiri terus belanja mingguan itu tuh di food prep itu bisa lebih hemat. Terus yang kedua, jika ada sisa budget bisa dimasukkan ke dalam sinking fund. Terus yang ketiga, cari tambahan income seperti jual makanan atau jadi dropshipper, atau zaman sekarang udah banyak yang kayak Shopee affiliate, pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Itu lumayan banget buat tambah-tambahan. Dan yang terakhir, keuangan setiap orang itu berbeda-beda, jadi ditiru caranya ya, jangan ditiru nominalnya karena pasti berbeda-beda. Dengan gaji yang sama pun, bahkan dengan kondisi yang sama pun, keuangan rumah tangga setiap keluarga itu pasti jatuhnya beda, karena setiap kita itu punya kebutuhan masing-masing ya teman-teman, nggak bisa disamaratakan. Kalau yang kondisinya sama aja bisa beda, apalagi yang kondisinya berbeda, itu jelas banget bakal beda hasilnya. Jadi setiap kita nggak boleh yang namanya disama-samain, cukup kok kalau di keluarga kami segini cukup kok. Nah itu belum tentu di keluarga yang lain itu bisa cukup, karena cukup atau tidaknya keuangan itu tergantung dari setiap orang atau setiap keluarga yang mengaturnya ya. Dan kebutuhan setiap orang juga berbeda-beda, takaran kebutuhan setiap orang itu juga berbeda-beda, apalagi kalau misalkan sudah menikah, terus ada cicilan rumah atau cicilan kendaraan, terus ada bayar SPP anak, itu udah beda banget. Makanya yang tadi Mami bilang, kalau misalkan ada harus cari income tambahan, itu ada kesempatan buat cari income tambahan, kita manfaatkan sebisa mungkin. Nah ini udah hampir selesai semua budgetingnya. Makasih banget buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.